Kromatografi adalah suatu teknik pemisahan molekul berdasarkan perbedaan pola pergerakan antara fase gerak dan fase diam untuk memisahkan komponen berupa molekul yang berada pada larutan. Fase diam adalah tempat proses pemisahan berlangsung. Fase yang berupa padatan atau cairan, contohnya silika gel. Fase gerak dalam JCMS merujuk pada gas atau cairan yang mengalir melalui kolom kromatografi gas untuk memisahkan senyawa-senyawa dalam sampel. Fase gerak ini penting karena memungkinkan pemisahan yang efektif dari senyawa yang terdapat dalam sampel berdasarkan perbedaan waktu retensi. Contohnya helium, nitrogen, hidrogen, dan argon. Waktu retensi dalam JCMS adalah waktu yang dibutuhkan oleh molekul senyawa untuk melintasi kolom kromatografi gas. Waktu retensi rendah dalam JCMS adalah waktu yang dibutuhkan oleh molekul senyawa untuk melintasi kolom kromatografi gas lebih singkat daripada senyawa lain dalam campuran. Waktu retensi tinggi dalam JCMS adalah waktu yang dibutuhkan oleh molekul senyawa untuk melintasi kolom kromatografi gas lebih lama daripada senyawa lain dalam campuran. Kromatografi gas merupakan jenis kromatografi yang digunakan dalam kimia organik untuk pemisahan dan analisis. Spektrometer massa adalah suatu instrumen yang dapat menyeleksi molekul-molekul gas bermuatan berdasarkan massa atau beratnya. JCMS adalah suatu metode yang menggabungkan fitur-fitur dari kromatografi gas dan spektrometri massa untuk mengidentifikasi zat-zat berbeda dalam suatu sampel. Prinsip kerja JCMS, kromatografi gas di sini berfungsi sebagai alat pemisah berbagai komponen campuran dalam sampel, sedangkan spektrometer massa berfungsi untuk mendeteksi masing-masing molekul komponen yang telah dipisahkan pada sistem kromatografi gas. Dari JCMS akan diperoleh informasi struktur senyawa yang terdeteksi. Prinsip kerja JCMS, sampel yang berupa cairan diinjeksikan ke dalam injektor, kemudian diuapkan sampel yang berbentuk uap dibawa oleh gas pembawa menuju kolom untuk proses pemisahan. Setelah terpisah, masing-masing komponen akan melalui ruang pingwin dan dibombardir oleh elektron sehingga terjadi ionisasi. Fragmen ion yang dihasilkan akan ditangkap oleh detektor dan dihasilkan spektrum massa. Cara kerja JCMS yang pertama, JCMS dinyalakan dan diatur seluruh komponen yang terkait hingga sampel sebanyak 1 ml siap diinjeksikan dan siap running. Tampilan analisis diatur, data sampel diisikan atau ditekan sampel login pada monitor sambil menunggu JC dan MS pada monitor pada kondisi siap. Tombol start pada monitor ditekan sehingga automatic injektor membersihkan syringe sesuai setting. Kemudian sampel sebanyak 1 ml diinjeksikan ke dalam auto injektor. Sampel dibawa ke terminal injektor sebagai tempat penguapan sampel yang kemudian dibawa oleh gas pembawa. Gas pembawa dari tangki bertekanan tinggi akan mengalir melalui pengatur tekanan yang mengatur kecepatan aliran gas, kemudian melewati filter gas alat injection. Sampel yang sudah menguap dibawa menuju kolom kapiler oleh gas pembawa, di mana penggunaan kolom bersifat spesifik tergantung pada bahannya yang bersifat polar, semipolar, dan nonpolar. Kemudian sampel dibawa dalam kolom dibawa menuju alat MS, melewati spektra di mana pemancaran sinar alfa terjadi pada filamen sehingga terjadi fragmentasi senyawa yang dianalisis. Selama setting waktu awal atau bila grafik sudah menunjukkan agak datar analisis, GC dapat dihentikan dengan menekan tombol stop pada monitor. Puncak grafik diidentifikasi pada tiap waktu retensi dari puncak awal sampai puncak akhir dan dicocokkan dengan referensi pada program JCMS Teknik Similar Research. Hasil identifikasi akan menunjukkan beberapa komponen dari bobot molekul serta tinggi intens peak-nya, dan yang teratas adalah yang paling mendeteksi di mana keluaran kromatografinya melalui komputer. JCMS dimatikan. Bagian alat dan fungsi dari JCMS. Yang pertama, gas pengangkut atau pemasok gas atau carrier gas ditempatkan dalam silinder bertekanan tinggi. Biasanya tekanan dari silinder sebesar 150 atm, tetapi tekanan ini sangat besar untuk digunakan secara langsung. Yang kedua, tempat injeksi, injection port, untuk menginjeksikan sampel.
Dan yang ketiga ada kolom atau jantung kromatografi gas, terjadi pemisahan komponen cuplikan. Detektor adalah komponen yang ditempatkan pada ujung kolom GC yang menganalisis aliran gas yang keluar dan memberikan data kepada perekam data yang menyajikan hasil kromatogram secara grafik. Oven, tempat penyimpanan kolom pada suhu 50 derajat Celcius sampai 250 derajat Celcius. Recorder, pencetak hasil percobaan pada lembaran kertas berupa kumpulan puncak yang selanjutnya disebut sebagai kromatogram. Kalibrasi alat GCMS. Flowmeter yang mengatur laju alir. Gas yang mengalir melalui flowmeter harus sesuai dengan yang seharusnya. Sampel injektor berpengaruh dalam profil pemisahan. Oven, suhu harus terkalibrasi, setting 100 derajat. Sampel cair harus melewati titik didih supaya bisa menguap. Dan terakhir, detektor. Buat seri larutan, setelah itu suntikan dengan volume sama tiap larutan ke dalam tempat penyuntikan zat. Kalibrasi dari kromatogram dengan berat zat pada suhu horizontal dan tinggi puncak kurva atau luas daerah puncak kurva pada sumbu vertikal. Buat larutan zat seperti yang tertera pada masing-masing kromatografi dari kromatogram yang diperoleh dengan kondisi yang sama seperti cara memperoleh garis kalibrasi, ukur luas daerah puncak kurva atau tinggi puncak kurva. Hitung jumlah zat menggunakan garis kalibrasi. Dalam cara kerja ini, semua harus dikerjakan dengan kondisi yang betul-betul tetap. Coba syuting GCMS. Hasil yang baik dan bagus pada alat GCMS ini apabila kromatogram yang muncul dengan satu puncak dan terpisah apabila grafik menyatu, maka yang harus dilakukan adalah mengatur fase gerak, dilakukan pemanasan injektor, pemanasan kolom, mengacu kecepatan fase gerak, setting suhu, dan mengatur fase diam.